Bendahara SMPN 9 Ambon dituntut 7,5 tahun penjara dalam kasus korupsi dana BOS. Perkara dugaan tindak pidana korupsi dana bantuan operasional sekolah atau BOS tahun anggaran 2020-2023, Marian C. Latumeten dituntut Jaksa Penuntut Umum atau JPU Kejaksaan Negeri Ambon selama 7 tahun dan 6 bulan penjara. Surat tuntutan itu dibacakan langsung Jaksa Penuntut Umum atau JPU Kejaksaan Negeri Kejari Ambon, Novi Temar dalam persidangan yang dipimpin ke Hakim Ketua Wilson Shriver didampingi Hakim Antonius Sampe dan Hakim Paris Edward Nadeak, masing-masing sebagai hakim anggota di Pengadilan Negeri atau PN Ambon. Sidang dimulai sekitar pukul 14.50 waktu Indonesia Timur pada Senin 19 Januari 2026. Terdakwa Marianse Latumeten hadir didampingi penasihat hukumnya. Marianse Latumeten dalam perkara ini menjabat sebagai bendahara sekolah SMP Negeri 9 Ambon dalam periode 2022-2023. Dirinya diproses dalam perkara ini bersama dengan dua terdakwa lainnya ialah Lona Parinusa sebagai kepala sekolah saat itu dan Yuliana Putih Leihalat sebagai bendahara dalam periode 2020-2021. Perkara ini dinilai kerugian keuangan negara mencapai 1,86 miliar. Pembacaan surat tuntutan JPU mengatakan bahwa terdakwa Marian Selatumeten telah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dengan perbuatan berlanjut. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dalam dan diancam dalam pasal 2 Junto, pasal 18 UU RI nomor 31 tahun 1999, sebagaimana telah diubah dengan UU RI nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, Junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH pidana, Junto pasal 64 ayat 1 KUH pidana menuntut agar majelis hakim memutuskan oleh karena itu terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 7 tahun dan 6 bulan penjara. Dikurangi masa tahanan yang telah dijalani dengan perintah agar terdakwa ditahan, kata JPU. Selain kurungan, badan terdakwa juga dihukum membayar denda sebesar 300 juta rupiah dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 bulan kurungan penjara. Terdakwa Marianse Latumeteni juga dihukum membayar uang pengganti sebesar 413 juta rupiah dengan ketentuan apabila dalam waktu 1 bulan setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan tetap, terdakwa tidak membayar kerugian negara maka harta benda terdakwa dapat disita oleh jaksa yang selanjutnya dilakukan lelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Namun apabila terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi maka diganti dengan pidana penjara selama 3 tahun 9 bulan. Jaksa penuntut umum juga menetapkan barang bukti berupa uang tunai sebesar 20 juta rupiah yang dikembalikan terdakwa Lona Parinusa di tahap penuntutan pada tanggal 22 Desember 2025. Uang tunai sebesar 30 juta rupiah dikembalikan terdakwa Yuliana Putih Leihalat pada di tahap penuntutan pada tanggal 22 Desember 2025 dan uang tunai sebesar 20 juta rupiah dikembalikan terdakwa Mariam Selatumetan pada 25 September 2025. Ditetapkan barang bukti dalam perkara ini dirampas untuk negara. Usai membacakan amar tuntutan JPU, Majelis Hakim kemudian menutup persidangan dan akan dilanjutkan pada 9 Februari 2026 sebagaimana permintaan terdakwa melalui penasihat hukum. Terdakwa yang mengikuti persidangan tertunduk terharu mendengarkan tuntutan itu. Diketahui perkara ini dari hasil penyelidikan Kejari Ambon, anggaran dana BOS SMP Negeri 9 Ambon dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan Riset dan Teknologi sejak 2020 hingga 2023 sebesar 6,06 triliun dengan rincian pada 2020 sebanyak 1,5 miliar, 2021 sebanyak 1,56 miliar, 2022 sebesar 1,47 miliar, dan 2023 sebesar 1,52 miliar. Dana BOS SMP Negeri 9 Ambon diterima melalui transfer rekening pada Bank BPDM Cabang Ambon, nomor rekening 0103138667 atas nama
SMP Negeri 9 Ambon yang masuk secara 3 kali tahapan baik itu di tahun 2020 sampai dengan tahun 2023. Dalam penggunaannya, Kejari Ambon temukan ada sejumlah kekurangan pertanggungjawaban sehingga hal ini ditingkatkan ke tahap yang lebih lanjut. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.